Selamat datang kembali pada lanjutan tutorial aplikasi Erapor SP versi 2024. Setelah kita sukses melakukan instalasi aplikasi Erapor ini, kemudian juga kita sinkronkan dengan Dapodik, berarti kita sudah sampai pada menu yang ketiga ini, ambil data Dapodik. Maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh operator sekolah atau admin agar nanti Bapak Ibu guru itu bisa menginputkan nilai, baik itu nilai mapel maupun nilai project B5, yaitu kita akan melengkapi menu-menu di bawahnya ini. Sebelum itu, dipastikan dulu di Dapodik Bapak Ibu guru operator sekolah sudah harus betul, terutama pada menu rombongan belajar di pembelajarannya. Misalkan kita sampelnya adalah kelas 1, kurikulum merdeka, kelas 1A misalnya. Di pembelajaran ini, biasanya Bapak Ibu operator itu hanya menginputkan guru kelasnya itu di mapel ini. Guru kelas SDMI diberikan 24 jam. Ini aman biar sertifikasi tidak masalah. Namun jika hanya diisikan di sini, kalau kita tarik data ke Erapor nanti mapelnya yang muncul untuk guru kelas cuma ini saja, tidak ada mapel lain. Makanya kita juga harus memberikan penugasan guru kelas ini di mapel-mapel yang lain seperti pendidikan Pancasila ini, kemudian bahasa Indonesia, matematika, seni, monggo seninya seni rupa atau seni apapun, ini pilihan. Kemudian juga mapel wajib tambahan ada bahasa Inggris, muatan lokal bahasa daerah, ini nanti bisa kita setting menjadi bahasa Jawa kalau kita di Jawa Tengah. Kemudian juga muatan lokal potensi daerah kalau misalkan ada, misalnya tembang Jawa atau apa, monggo silahkan. Harus komplit, guru kelasnya diberikan penugasan untuk mapel-mapel. Selain itu juga di menu ekskul ini, ekstrakurikuler ini juga harus diinputkan. Selain itu, di dalamnya anggota robelnya juga sudah harus masuk. Misalnya kita mau menambahkan satu ekstra lagi, drum band misalnya. Nah, biar mudah, pembinanya juga guru kelas 1A ini sebagai contoh. Kemudian ruangannya misalnya di perpustakaan, simpan. Kalau sudah anggota rombelnya di sini, kita masukkan. Di sini lebih mudah salin anggota rombel. Misalnya yang ikut ekstra drum band adalah 1A dulu misalnya ya. Nah, atau ditambahkan semua kelas yang ikut drum band ini bisa nanti eh, per kelas bisa langsung otomatis masuk ke sini. Kalau sudah diinputkan di sini, jangan lupa di menu sekolah juga harus diinputkan ekstrakurikulernya biar nanti terdeteksi di Eraport, yaitu di menu sekolah di tab bawah ini kita geser ke kanan itu akan ada tab ekstrakurikuler. Nah, ini ekstrakurikuler juga harus ditambahkan di sini. Ya, kita coba dulu. Di sini baru ada pramuka, tadi kita sudah inputkan drum band. Nah, drum band di sini jenis ekskul. Di sini ada pilihannya banyak ya. Nah, misalkan inilah ya. Nanti Bapak Ibu bisa pilih sendiri, harus komplit diisikan. Tanggalnya misalnya hari ini sesuai SK Bapak Ibu. Per minggunya misalkan 2 jam gitu. Kita simpan. Nah, setelah kita inputkan di menu ekstrakurikuler di sekolah ini, kita tarik data lagi di rapotnya, yaitu di bagian ambil data Dapodik di sini. Kita tarik data lagi. Di sini mulai di sini. Prosesnya agak lama karena banyak data yang harus disinkronkan Dapodik dengan rapor SP ini.
Kemudian juga lebih baik Bapak Ibu juga diklik semuanya saja Bapak Ibu. Setelah kita sinkronkan berarti semua perubahan yang ada di aplikasi Dapodik sudah masuk di rapor SP ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu di menu bawahnya data user rapor ini kita bisa menambahkan satu-satu, tambah usernya bisa satu-satu Bapak Ibu. Bisa admin, guru, siswa, atau kita langsung generate user otomatis, jadi nanti sudah dibuatkan otomatis. Nah, jadi untuk guru nanti loginnya yaitu menggunakan NIP, kemudian passwordnya yaitu erapor KM123456. Semuanya passwordnya sama, erapor KM123456. Untuk siswa jika dimungkinkan diberikan akses untuk melihat erapor. Yang pasti Bapak Ibu guru nanti loginnya username NIP, passwordnya erapor KM123456. Kita cek di sini. Nah, akan muncul. Kalau mau reset password gimana? Misalnya mau reset password ya Bapak Ibu. Kita reset misalnya guru kelas 1A tadi. Bu Ulfa di sini kita reset. Nah, jika di reset passwordnya akan berubah menjadi guru 123456. Oke. Setelah itu langkah berikutnya yaitu di data master Dapodik ini, di bagian data guru, kita bisa menambahkan gelarnya Bapak Ibu. Edit gelar guru, monggo. Gelar depan, gelar belakang. Di sini sebagai contoh, di sini kepala sekolah kami. Akan kita tambahkan gelar. Kemudian tadi guru kelas 1A, kita tambahkan gelar. Bapak Ibu juga bisa menambahkan gelar untuk semua guru di sini. Kalau sudah kita simpan. Kemudian yang berikutnya yaitu kita coba cek saja Bapak Ibu. Data siswa, data kelas sudah masuk. Ekskulnya tadi, drum band dan pramuka juga sudah masuk. Ini kelas 1A ada 28, jadi nanti kalau misalkan yang ikut ekskul ada beberapa kelas, otomatis di sini sesuai dengan yang kita tambahkan tadi. Kemudian data mata pelajaran. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau tadi kita tidak memberikan penugasan guru kelas di mapel-mapel ini tidak akan muncul Bapak Ibu. Cuma munculnya itu guru kelas SDMI aja ini Bapak Ibu. Lah ini IPAS belum ada ya Bapak Ibu untuk guru kelas 4, 5 itu kan ada IPAS, bisa ditambahkan sendiri Bapak Ibu. Kemudian kita ke menu bawahnya yaitu data pembelajaran. Ini sudah pas atau belum guru mapel, guru pengampunya dan mapelnya. Kalau sudah pas berarti kita ke menu nah di sini sudah data referensi lokal Bapak Ibu. Data referensi lokal ini apabila ada mapel-mapel yang enggak ada di Dapodik. Mapel muatan lokal biasanya Bapak Ibu. Kalau kelompok ini enggak usah Bapak Ibu. Ini karena digunakan untuk jenjang SMA. Ada kelompok-kelompok mapel. Kalau jenjang SD enggak usah. Nah, guru lokal di sini Bapak Ibu, apabila ada guru yang belum masuk Dapodik Bapak Ibu, tapi sudah mengajar, maka kita bisa menambahkan di sini secara manual. Nah, mata pelajaran lokal seperti BTQ atau PIA ya, Bapak Ibu, itu kan belum ada tadi. Bisa kita tambahkan di sini. Nah, di sini kalau ada, kita bisa tambahkan, misalkan baca. Nggak ada baca tulis Al-Quran atau BTQ, maka kita tambahkan manual aja di sini Bapak Ibu. Nah, baca tulis Al-Quran disingkat BTQ. Nah, di sini itu harus ada nomornya, dikasih nomor misalkan ya. Kita kasih nomor, harus 5 digit Bapak Ibu. Nah, misalkan ya, kita proses. Nah, sudah berarti untuk mapel tambahan, untuk muatan lokal, Bapak Ibu bisa menambahkan di sini. Kemudian bawahnya ubah data mengajar. Nah, BTQ
Biasanya itu diisi oleh 1A, BTQ, guru PAI Bapak Ibu, atau kalau PIA itu guru pendidikan agama Kristen biasanya Bapak Ibu. Kita simpan. Kalau sudah wali kelas, ini otomatis. Kalau mau diubah bisa. Kemudian gabung mapel enggak usah Bapak Ibu karena ini untuk jenjang SMA. Nah, ini mapping rapot ini Bapak Ibu. Mapping rapot misalnya Bapak Ibu di kelas 1A tadi, di kelas 1 ini. Nah, di sini kita mau eh, apa itu urutannya di rapot itu nanti urutannya yang mana dulu? Monggo Bapak Ibu. Urutannya misalkan ya Bapak Ibu. Misalkan yang pertama adalah biasanya pendidikan agama Islam itu yang pertama. Pancasila kedua. Bahasa Indonesia ketiga. Kemudian matematika keempat. Misalkan seni rupa kelima. Kemudian penjas biasanya kan 6. Bahasa Inggris ke 7. Ada bahasa Jawa ke 8. BTQ ke 9. Di sini juga kita bisa ubah namanya nanti yang ditampilkan di rapotnya. Misalnya di sini muatan lokal bahasa daerah. Nah, ini langsung aja kita ganti menjadi bahasa Jawa, Bapak Ibu. Matematika ini karena dari Dapodik itu ada dalam kurungnya umum, kalau nggak ingin kita tampilkan ya tinggal dihapus aja. Di sini harus dipilih Bapak Ibu. Kelompoknya dipilih umum semua. Umum semua. Nah, ini sudah cukup Bapak Ibu. Coba kita simpan. Nah, berhasil menyimpan data. Setelah itu kita coba cek menu bawahnya Bapak Ibu, logo sekolah dan Pemda. Nah, ini nanti di sini aplikasi ini lengkap sekali fiturnya Bapak Ibu. Kita bisa merubah logo daerah, logo sekolah juga, bisa tanda tangan kepala sekolah, stempel, ya, scan-nya itu bisa di sini jadi otomatis nanti misalnya kepala sekolah eh, langsung tanda tangannya itu digital otomatis di sini tuh langsung bisa Bapak Ibu. Misalnya di sini ya logo Pemdanya kita ubah logo Kabupaten Semarang Bapak Ibu. Bentar. Logo. Nah, ini logo Kabupaten Semarang. Upload. Nah, logo sekolahnya kita upload. Nah, sekolah macam-macam bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa nanti customisasi sendiri termasuk tanda tangan wali kelasnya juga bisa di sini Bapak Ibu. Monggo bisa di custom sendiri ini. Kemudian yang selanjutnya kalau ingin diberikan foto siswa bisa diupload di sini juga Bapak Ibu. Tanggal rapor. Nah, kita tambahkan tanggal rapor dibagikan rencananya kan tanggal 16 Desember Bapak Ibu. Pilih semester 1, tempatnya yaitu mana, desa sekolah kami yaitu Ketapang misalnya ya Bapak Ibu. Nah, ini kepala sekolah atau kepala SD mana ini terserah, bisa di custom. Simpan data, sudah. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nama kepala sekolahnya juga akan muncul nanti sesuai dengan kepala sekolah dan wali kelasnya juga akan muncul. Kemudian lagi Bapak Ibu untuk
P5, project P5 dan, eee, P5 ini harus berdasarkan pada biasanya itu, modul project Bapak Ibu. Jadi sekolah dalam melaksanakan P5 ini kan berdasarkan modul project ya Bapak Ibu. Nah, misalnya di sini Bapak Ibu, ini ada contoh sampel salah satu modul project, kewirausahaan ini Bapak Ibu, judulnya ini, kita inputkan di sini. Di sini ada target capaian profil. Nah, ini bisa diedit Bapak Ibu. Dimensi-dimensinya ini, fasanya fase A. Nah, elemen subelemen. Nah, ini di sini bisa diedit Bapak Ibu. Bisa disesuaikan. Misalnya kita mau menginputkan data project Bapak Ibu ya. Tema tadi sesuai dengan modul di sini, kewirausahaan Bapak Ibu. Temanya kewirausahaan, fasanya fase A karena kelas 1 Bapak Ibu. Tambah project. Nah, nomor projectnya dari nomor 1 dulu, nama project di sini Bapak Ibu. Ini misalnya ya Bapak Ibu, kita mau menginputkan ini, misalnya ini saya copot saja biar cepat. Nah, ini copot saja biar cepat Bapak Ibu. Ctrl C. Deskripsi project, monggo deskripsinya. Ini contoh saja ya Bapak Ibu, biar cepat. Biar cepat saja Bapak Ibu, kita copas saja. Nah, misalnya ini, misalnya ya Bapak Ibu. Nah, nanti bisa disesuaikan sendiri ini. Ini sebagai contoh saja ya Bapak Ibu. Misalnya seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah cek capaian profil, nah di sini cek capaiannya tambah. Nah, dimensi apa yang harus dikuatkan? Yaitu tentunya kita berdasarkan pada modul ini Bapak Ibu. Di sini, nah di sini ada dimensi elemen dan subelemen yang dikuatkan. Ada mandiri, gotong royong, dan berkebinekaan global Bapak Ibu. Jadi kita inputkan seperti itu aja. Mandiri, berkebinekaan global, misalnya ini Bapak Ibu ya, sesuai dengan modul project lah biar kita cepat saja ini, ada 2 lah gitu. Mandiri ya Bapak Ibu, bisa disesuaikan sendiri. Monggo. Nah, sudah. Kemudian kelompok project ini Bapak Ibu. Nah, ini kelompok ini, kalau misalkan project ini untuk beberapa kelas misalnya ya Bapak Ibu ya. Misalnya ini untuk kelas 1 lah, atau kelas 1 tambah, heeh, tambah lagi misalnya ya Bapak Ibu. Fase A, koordinator projectnya biar mudah, guru kelas 1 lagi Bapak Ibu. Nah, di sini data projectnya kita tambah tadi. Nah, ini projectnya yang sudah kita inputkan. Anggotanya bisa dari kelas 1A. Nah, bisa tambahkan semua. Tambahkan lagi kelas 1B, atau tambahkan lagi kelas 2 dan seterusnya. Monggo Bapak Ibu. Monggo. Nah, ini seperti ini. Jadi nanti Bu Ulfa ini akan bisa menginputkan nilai, project P5 Bapak Ibu. Nah, sudah Bapak Ibu. Jadi untuk tugas admin atau operator sekolah, eee, sampai pada tahap referensi P5 ini Bapak Ibu. Setelah ini nanti, login data user report ini, Bapak Ibu, operator sekolah bisa membagikannya atau memberitahukan ke Bapak Ibu guru agar mereka bisa menginputkan nilai baik nilai mapel maupun nilai project P5. Demikian Bapak Ibu untuk tutorial selanjutnya yaitu bagaimana Bapak Ibu guru itu menginputkan nilai mapel. Terima kasih Bapak Ibu semua.